Malam itu, udara di desa terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menggantung rendah di antara nisan-nisan tua yang hampir tak lagi terbaca tulisannya. Ranting pohon jati berderak pelan tertiup angin, menciptakan suara seperti bisikan yang tak jelas asalnya. Beberapa warga berdiri di pinggir kompleks makam tua, saling berbisik dengan wajah tegang. "Beneran dia di situ?" tanya seorang pemuda, suaranya nyaris bergetar. "Dari tadi subuh nggak gerak," jawab yang lain. Di tengah-tengah makam, duduk seorang pria tua dengan tubuh sedikit membungkuk. Bajunya lusuh, penuh tanah. Kedua tangannya menggenggam sesuatu erat-erat. "Pak Karno." Ia tertawa pelan. Tertawa tanpa ekspresi bahagia. Tertawa seperti orang yang kehilangan arah. "Heh, heh, heh." Suara tawanya pelan, tapi cukup membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Di tangannya, ada lembaran uang. Banyak. Usut. Basah. Sebagian bahkan seperti tercampur tanah hitam, seolah baru saja diambil dari dalam kubur. Seorang warga memberanikan diri mendekat sedikit. "Pak Karno?" panggilnya hati-hati. Pak Karno tidak menoleh. Matanya kosong, menatap lurus ke salah satu makam tanpa nama di depannya. "Heh, akhirnya," gumamnya lirih. "Datang juga." Warga mulai saling pandang. "Apa maksudnya?" bisik seseorang. Belum ada yang berani menyentuhnya. Karena ada sesuatu yang terasa salah. Bukan hanya karena Pak Karno ada di situ, tapi karena suasana di sekitar makam itu terasa seperti menekan dada. Seolah-olah ada sesuatu yang ikut menunggu. Beberapa bulan sebelumnya, suara batu keras menggema dari dalam rumah kecil berdinding papan. Pak Karno duduk di samping ranjang, memegangi tangan anaknya yang kurus. "Minum lagi, Nak," katanya pelan, mencoba tersenyum. Anaknya menggeleng lemah. Wajahnya pucat, napasnya pendek-pendek. "Pahit, Pak." Pak Karno menarik napas panjang. Matanya terlihat lelah, bukan hanya karena kurang tidur, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Putus asa. Istrinya berdiri di sudut ruangan, memeluk diri sendiri. "Obatnya tinggal itu aja, Pak," katanya lirih. "Besok, kita harus beli lagi." Pak Karno diam. Ia tahu, uang mereka sudah habis. Utang di warung sudah menumpuk. Dan pekerjaannya sebagai buruh serabutan tak lagi cukup untuk menutup semuanya. Ia menunduk, menatap lantai tanah. "Besok, Bapak cari lagi," jawabnya pelan, meski ia sendiri tak tahu harus kemana. Siang harinya, Pak Karno duduk di warung kopi kecil di pinggir jalan desa. Ia hanya memesan segelas kopi hitam paling murah, itu pun diminum pelan-pelan agar tidak cepat habis. Suasana warung sepi. Hanya ada suara radio tua dan sesekali kendaraan lewat. Pak Karno menatap kosong ke jalan. Pikirannya penuh. Tentang anaknya. Tentang utang. Tentang masa depan yang terasa seperti jalan buntu. "Lagi pusing, ya?" Suara itu muncul tiba-tiba. Pak Karno menoleh. Di sebelahnya, entah sejak kapan, duduk seorang pria tua. Pakaiannya sederhana. Rambutnya putih, tapi wajahnya sulit ditebak usianya. Matanya tajam, terlalu tajam untuk seseorang yang terlihat setua itu. Pak Karno sedikit mengernyit. "Biasa, Pak," jawabnya singkat. Pria itu tersenyum tipis. "Biasa, tapi berat." Pak Karno tidak menjawab. Ada sesuatu dari cara pria itu berbicara yang membuatnya tidak nyaman. Seolah-olah, pria itu tahu lebih banyak dari yang seharusnya. "Anak sakit?" lanjut pria itu pelan. Pak Karno langsung menoleh cepat. "Apa?" Pria itu tetap tersenyum. Istri juga mulai putus harapan. Utang di mana-mana. Kerjaan nggak jelas. Pak Karno menelan ludah. "Bapak siapa?" Suaranya mulai tegang. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke depan, ke arah jalan yang lengang. "Kadang, hidup itu bukan soal kerja keras," katanya pelan.
Tapi soal berani mengambil jalan lain. Pak Karno mengerutkan kening. Maksudnya, pria itu akhirnya menoleh. Matanya terlihat lebih dalam dari sebelumnya. Kalau ada cara buat mengubah nasib cepat, tanpa nunggu lama. Pak Karno terdiam. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Semua orang pasti mau, lanjut pria itu. Termasuk saya, jawab Pak Karno pelan. Tapi, gak ada yang kayak gitu, Pak. Pria itu tersenyum lagi. Kamu yakin? Hening sejenak. Suara radio tiba-tiba berisik, lalu mati sendiri. Pemilik warung menggerutu dari dalam, mencoba memperbaikinya. Pak Karno mulai merasa tidak nyaman. Ada? Lanjut pria tua itu, suaranya lebih rendah sekarang. Tapi, gak semua orang berani. Pak Karno menatapnya lekat-lekat. Berani apa? Pria itu sedikit mendekat. Cukup dekat sampai Pak Karno bisa mencium bau tanah lembab dari tubuhnya. Bayar harga yang diminta. Kalimat itu menggantung di udara. Pak Karno menelan ludah lagi. Ia ingin berdiri, pergi, mengabaikan semua ini. Tapi bayangan anaknya yang terbaring lemah di rumah menahannya. Kalau saya mau tahu? Tanyanya pelan. Pria itu tersenyum puas. Seolah sudah menunggu pertanyaan itu sejak awal. Ia berdiri perlahan, lalu menepuk bahu Pak Karno sekali. Sentuhannya dingin. Kalau mau kaya, katanya pelan, hampir seperti bisikan. Ia menunjuk ke arah jalan yang menuju pinggir hutan. Datang ke makam itu, malam Jumat. Pak Karno menegang. Makam? Yang mana? Pria itu tidak menjawab. Ia sudah berjalan menjauh. Langkahnya pelan, tapi entah kenapa terasa cepat menghilang. Pak Karno berdiri. Pak, panggilnya. Tidak ada jawaban. Jalanan kosong. Seolah pria itu tidak pernah ada. Angin tiba-tiba berhembus, membawa bau tanah basah yang aneh. Pak Karno berdiri diam. Jantungnya berdegup kencang. Di kepalanya, hanya ada satu kalimat yang terus berulang. Datang ke makam itu, malam Jumat. Dan entah kenapa, ia merasa, ia tahu makam yang dimaksud. Kalimat itu tidak pernah benar-benar hilang dari kepala Pak Karno. Datang ke makam itu, malam Jumat. Sejak pertemuan di warung, hidupnya tidak langsung berubah. Anaknya masih sakit. Utangnya masih menumpuk. Istrinya masih sering menangis diam-diam di dapur. Tapi, ada sesuatu yang mulai bergeser. Halus. Tidak terlihat. Tapi terasa. Malam pertama setelah pertemuan itu, Pak Karno tidak bisa tidur nyenyak. Ia terbangun berkali-kali. Setiap kali memejamkan mata, pikirannya kembali ke wajah pria tua itu, dan arah tangannya yang menunjuk ke jalan menuju hutan. Menjelang subuh, akhirnya ia tertidur. Dan disitulah mimpi itu dimulai. Pak Karno berdiri di tengah kegelapan. Bukan gelap biasa. Gelap yang seperti menelan suara. Ia mencoba melangkah. Tanah di bawah kakinya lembek. Seperti tanah basah yang baru digali. Perlahan, cahaya redup muncul. Kabut. Dan di balik kabut itu, barisan makam. Banyak sekali. Tak beraturan. Sebagian miring, sebagian retak, sebagian bahkan seperti baru saja ditimbun. Pak Karno mengernyit. Ia tidak ingat pernah ke tempat ini. Tapi, entah kenapa, ia merasa mengenalnya. Langkahnya bergerak sendiri. 1, 2, 3 langkah. Suara napasnya terdengar lebih keras dari biasanya. Lalu, Karno. Pak Karno langsung berhenti. Suara itu pelan. Serak. Seperti datang dari dalam tanah. Ia menoleh ke kiri. Tidak ada siapa-siapa. Karno. Kali ini dari kanan. Lebih dekat. Pak Karno mulai panik. Siapa? Teriaknya. Tidak ada jawaban. Hanya kabut yang bergerak perlahan, seperti bernapas. Langkahnya mulai cepat. Ia berjalan di antara makam-makam tanpa nama.
Semua nisan terlihat sama. Tidak ada tulisan, tidak ada identitas, hanya batu dan tanah. Karno. Suara itu kembali. Sekarang, tepat di belakangnya. Pak Karno ingin menoleh, tapi tubuhnya kaku. Lehernya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan. Datang. Bisikan itu semakin jelas. Datang. Suara lain menyusul. Banyak. Bukan satu. Puluhan. Seperti semua makam itu, berbicara bersamaan. Datang. Malam Jumat. Pak Karno menutup telinganya. Diam, teriaknya. Tiba-tiba, sebuah tangan muncul dari dalam tanah di depannya. Kotor. Hitam. Mencengkeram udara. Pak Karno mundur. Tanah di sekitarnya mulai bergerak. Retak. Bergeser. Seolah ada yang ingin keluar. Karno. Kali ini, tepat di telinganya. Dan suara itu, berbeda. Lebih dingin. Lebih dalam. Pak Karno menjerit. Ia terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Langit masih gelap. Subuh belum tiba. Ia langsung duduk, menatap sekeliling rumah. Ini terlalu sunyi. Ia menoleh ke arah ranjang anaknya. Masih di sana. Masih tidur. Pak Karno mengusap wajahnya kasar. Cuma mimpi, gumamnya. Cuma mimpi. Tapi jantungnya masih berdetak kencang. Dan bau tanah itu masih terasa di hidungnya. Hari-hari berikutnya tidak membuat keadaan membaik. Mimpi itu datang lagi. Dan lagi. Setiap malam. Dengan detail yang semakin jelas. Makam-makam itu semakin banyak. Suara-suara itu semakin ramai. Dan setiap kali, selalu ada bisikan yang sama. Datang, malam Jumat. Pak Karno mulai takut tidur. Ia lebih sering duduk di luar rumah sampai larut. Menatap gelap. Berusaha menghindari mimpi itu. Tapi kelelahan tetap menang. Dan setiap kali ia tertidur, ia selalu kembali ke tempat yang sama. Di tengah semua itu, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Suatu pagi, istrinya memanggilnya dengan suara panik. "Pak! Pak Karno!" Ia berlari masuk. "Ada apa?" Istrinya berdiri di dekat ranjang anak mereka. Wajahnya bingung, sekaligus takut. "Lihat ini." Pak Karno mendekat. Anaknya duduk, bukan terbaring. Duduk. Wajahnya tidak lagi sepucat sebelumnya. Napasnya normal. "Pak," kata anak itu pelan. "Aku lapar." Pak Karno membeku. Beberapa hari sebelumnya, anak itu bahkan tidak sanggup menelan air. Sekarang, ia bicara seperti orang sehat. "Sejak kapan?" tanya Pak Karno, suaranya bergetar. "Baru aja bangun, terus badan rasanya ringan." Istrinya menatap Pak Karno. "Ini, gimana, Pak?" Pak Karno tidak menjawab. Pikirannya langsung terhubung ke satu hal. Mimpi, bisikan, dan makam itu. Hari itu, rumah kecil mereka terasa berbeda. Lebih terang, lebih hidup. Anaknya makan dengan lahap, bahkan sempat tertawa kecil. Istrinya menangis, tapi kali ini karena lega. "Alhamdulillah," akhirnya, katanya berulang-ulang. Pak Karno ikut tersenyum. Tapi, di dalam dadanya, ada sesuatu yang tidak ikut lega. Justru semakin berat. Karena ia tahu, kesembuhan itu datang terlalu tiba-tiba. Tanpa sebab. Dan di saat yang sama, mimpi-mimpi itu semakin nyata. Malamnya, Pak Karno duduk di samping ranjang anaknya. Memperhatikan napasnya. Tenang. Normal. Seperti tidak pernah sakit. Perlahan, ia mengulurkan tangan, mengusap kepala anaknya. Hangat. Hidup. Tapi justru itu yang membuatnya takut. Ia menunduk. Berbisik pada dirinya sendiri. "Ini ada harganya?" Angin malam masuk dari celah jendela, membawa hawa dingin.
Pak Karno merinding. Ia berdiri perlahan, merapikan selimut anaknya. Dan saat tangannya mengangkat sedikit bantal, ia berhenti. Ada sesuatu di bawahnya. Tipis. Lipat. Pak Karno mengernyit. Ia menariknya keluar. Selembar uang. Kusam. Kotor. Seperti baru saja diambil dari dalam tanah. Pak Karno membeku. Tangannya gemetar. Ia membuka lipatan itu. Bukan satu. Beberapa lembar. Semua dalam kondisi yang sama. Basah. Kotor. Bau tanah. Napasnya mulai tidak teratur. Ia menoleh ke arah anaknya. Masih tidur. Tenang. Seolah tidak terjadi apa-apa. Perlahan, Pak Karno menggenggam uang itu lebih erat. Dan di kepalanya, suara itu kembali. Lebih jelas dari sebelumnya. Lebih dekat. Datang, malam Jumat. Pak Karno menutup mata. Tapi kali ini, ia tidak mencoba menyangkal. Karena sekarang, ia tahu. Sesuatu sudah mulai terjadi. Uang itu masih disimpan Pak Karno. Tidak ia belanjakan. Tidak ia ceritakan ke siapapun. Hanya disimpan, dibungkus kain, lalu dimasukkan ke dalam lemari tua di sudut kamar. Tapi sejak malam itu, hidupnya tidak pernah terasa sama. Anaknya benar-benar sembuh. Bukan membaik perlahan, tapi seperti tidak pernah sakit sama sekali. Ia kembali bermain di halaman, berlari kecil, tertawa. Tetangga yang melihat hanya bisa menggeleng heran. Cepat banget sembuhnya. Padahal kemarin udah parah banget. Istrinya berkali-kali mengucap syukur. Ini mukjizat. Pak, beneran mukjizat? Pak Karno hanya mengangguk. Senyumnya ada, tapi tidak pernah sampai ke matanya. Karena setiap malam, mimpi itu masih datang. Dan sekarang, lebih jelas. Di dalam mimpi, ia tidak lagi hanya berjalan. Ia mulai mengenali jalan setapak di antara makam-makam itu. Seolah tempat itu sedang memperkenalkan dirinya. Dan suara-suara itu tidak lagi sekadar memanggil. Mereka mulai meminta, "Datang, Karno. Jangan lama." Kadang, ia merasa ada yang berjalan di belakangnya, tepat di luar pandangannya. Tapi setiap kali ia mencoba menoleh, lehernya kembali terasa berat, terkunci. Pagi itu, Pak Karno tidak tahan lagi. Ia duduk lama di depan rumah, menatap jalan yang mengarah ke warung tempat ia bertemu pria tua itu. Tangannya gemetar, pikirannya penuh. Tentang mimpi, tentang uang kotor itu, tentang anaknya yang sembuh tanpa alasan, dan tentang satu hal yang semakin jelas. Ini bukan kebetulan. Ia berdiri tiba-tiba. Tanpa bicara apa-apa pada istrinya, ia langsung berjalan cepat menuju warung. Warung itu masih sama. Sepi. Radio tua masih mengeluarkan suara pelan. Pemilik warung hanya mengangguk saat melihat Pak Karno datang. "Biasa, Pak?" "Iya." Pak Karno duduk di tempat yang sama seperti waktu itu. Matanya langsung menyapu sekeliling. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Ia mulai merasa bodoh. Mungkin cuma kebetulan, gumamnya. Tapi saat ia hendak berdiri, sudah mulai, ya. Suara itu. Dari belakang. Pak Karno langsung menoleh. Pria tua itu duduk di bangku sebelah. Sama seperti sebelumnya. Seolah tidak pernah pergi. Pak Karno menatapnya lama. Kali ini tidak ada basa-basi. "Anak saya sembuh," katanya langsung. Pria itu tersenyum tipis. "Bagus." Pak Karno menahan napas. "Dan, saya dapat uang," lanjutnya pelan. Pria itu tidak terlihat terkejut. Justru seperti mengharapkan. "Bau tanah?" tanyanya ringan. Pak Karno langsung menggenggam lututnya. "Kamu sudah mulai merasakannya?" lanjut pria itu. Pak Karno menatap tajam. "Itu dari mana?" Suaranya meninggi sedikit. "Siapa yang ngasih?" Pria itu menoleh perlahan. Matanya tenang.
Tanya sama dirimu sendiri, Karno, kamu yang datang, atau mereka yang memanggil? Kalimat itu membuat dada Pak Karno terasa sesak. Jangan main-main, Pak, katanya pelan, tapi tegang. Saya cuma orang susah. Saya nggak mau terlibat yang aneh-aneh. Pria itu terkekeh kecil. Aneh. Ia mendekat sedikit. Anakmu sembuh, itu aneh. Kamu dapat uang, itu aneh. Pak Karno diam. Yang aneh itu, kalau semua itu datang tanpa harga. Lanjutnya, hening. Angin lewat, membuat plastik di warung berdesir pelan. Pak Karno mulai merasa dingin. Ini, pesugihan? Tanyanya akhirnya. Untuk pertama kalinya, pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Pak Karno. Lama, seolah memastikan, apakah pria di depannya sudah siap mendengar jawabannya. Pesugihan? Ulangnya pelan. Orang-orang bilang begitu. Pak Karno menelan ludah. Di makam tua itu, lanjut pria tersebut, ada sesuatu yang tidak mati. Pak Karno menegang. Bukan hantu biasa, lanjutnya. Bukan jin yang bisa disuruh-suruh. Itu, penunggu. Penunggu apa? Suara Pak Karno hampir berbisik. Pria itu tersenyum samar. Penunggu yang tidak punya nama, karena semua yang datang ke sana, kehilangan namanya. Pak Karno merinding. Kalau kamu datang, pria itu melanjutkan, kamu bisa minta apa saja. Uang, kesehatan, jalan hidup. Tapi, ia berhenti, menatap langsung ke mata Pak Karno. Ada yang harus kamu bayar. Pak Karno menggeleng pelan. Tidak, saya nggak mau, katanya cepat. Saya nggak mau yang begitu. Tapi bahkan saat ia berkata itu, pikirannya langsung melayang ke anaknya, yang sekarang sehat, yang bisa tertawa lagi, dan ke uang yang ia pegang tadi malam. Nyata, bisa disentuh, bisa digunakan. Kalau nggak mau, suara pria itu tenang, ya berhenti saja sekarang. Buang uang itu. Lupakan semua. Pak Karno terdiam. Tangannya mengepal. Ia tahu, ia bisa melakukannya. Tapi, kenapa terasa sulit? Kenapa di dalam hatinya, ada suara kecil yang berkata, sayang kalau dilepas? Pria tua itu berdiri perlahan. Keputusan itu nggak datang 2 kali. Katanya santai. Pak Karno menatapnya. Kalau saya, cuma mau tahu? Tanyanya pelan. Pria itu berhenti. Lalu tersenyum. Senyum yang kali ini terasa lebih gelap. Ia merogoh kantong bajunya. Mengeluarkan sesuatu. Kain kecil. Putih. Kusam. Seperti potongan kafan. Ia meletakkannya di meja, tepat di depan Pak Karno. Pak Karno menatap benda itu. Dadanya berdegup kencang. Ini, suara pria itu pelan, hampir seperti bisikan. Kunci awalnya. Pak Karno tidak langsung menyentuhnya, tapi matanya tidak bisa lepas. Dan di dalam kepalanya, suara itu kembali, lebih dekat, lebih jelas. Datang, malam Jumat. Kain putih itu masih ada di tangan Pak Karno. Sejak ia pulang dari warung, ia tidak pernah benar-benar melepaskannya. Kadang disimpan di saku, kadang dipegang diam-diam saat sendirian. Kain kecil itu ringan, tipis, tapi entah kenapa, terasa seperti punya berat yang tidak wajar. Seolah ada sesuatu yang ikut melekat di dalamnya. Malam pertama setelah ia membawa kain itu pulang, Pak Karno tidak tidur sama sekali. Ia duduk di ruang tengah, lampu redup, menatap kain itu yang ia letakkan di meja. Angin malam masuk dari celah dinding papan. Dingin. Ini. Terlalu sunyi. Dari kamar, terdengar napas anaknya yang tertidur lelap. Sesekali disusul suara istrinya yang berbalik di kasur. Semua terlihat normal. Harusnya menenangkan. Tapi justru itu yang membuat Pak Karno semakin gelisah. Karena di dalam kepalanya, suara itu tidak pernah berhenti. Datang. Ia menutup telinga.
Tidak ada gunanya. Suara itu bukan datang dari luar. Karno. Pak Karno menunduk, menekan pelipisnya. Diam, gumamnya pelan. Malam Jumat. Ia menghela napas panjang. Matanya mulai merah. Sudah 3 malam ia hampir tidak tidur. Setiap kali mencoba memejamkan mata, ia langsung kembali ke makam itu. Dan sekarang, ia bahkan tidak perlu tidur untuk mendengarnya. Pagi harinya, istrinya mulai memperhatikan. "Pak, sampean kenapa?" Pak Karno yang sedang duduk di depan rumah hanya menggeleng. "Enggak apa-apa." Istrinya mendekat, duduk di sampingnya. Matanya menyelidik. "Sampean gak tidur lagi?" "Ya." Pak Karno diam. "Dari semalam aku lihat sampean cuma duduk aja." Ia menatap wajah suaminya. Matanya cekung gitu, kayak orang sakit. Pak Karno memalingkan wajah. "Cuma kepikiran kerjaan." "Kerjaan apa?" tanya istrinya cepat. "Udah berapa hari sampean gak berangkat kerja?" Kalimat itu menampar. Pak Karno terdiam. Ia sendiri tidak sadar sejak kapan ia berhenti keluar rumah seperti biasa. Pikirannya terlalu penuh. "Pak," suara istrinya melembut. "Kalau ada masalah, bilang. Jangan dipendam sendiri." Pak Karno menatap tanah. Ia ingin bicara tentang mimpi, tentang suara, tentang uang, tentang kain itu. Tapi kata-kata itu terasa tidak masuk akal. Kalau ia cerita, apa istrinya akan percaya? Atau justru takut? "Cuma capek," jawabnya akhirnya. Istrinya tidak langsung percaya. Tapi ia tidak memaksa. Hanya menatap suaminya lebih lama dari biasanya. Seolah mencoba membaca sesuatu yang disembunyikan. Siang harinya, Pak Karno duduk sendirian di dalam rumah. Istrinya sedang di dapur. Anaknya bermain di luar. Untuk pertama kalinya sejak beberapa hari, ia benar-benar sendirian. Dan disitulah, suara itu kembali. Lebih jelas. Lebih dekat. "Karno." Pak Karno menegang. Matanya menyapu ruangan. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. "Siapa?" bisiknya. Tidak ada jawaban. Hanya suara kayu rumah berderak pelan. "Datang." Pak Karno berdiri cepat. Jantungnya berdegup kencang. "Berhenti," katanya pelan, tapi tegang. "Kamu sudah dipanggil." Pak Karno mundur selangkah. Tangannya gemetar. "Ini cuma pikiran," gumamnya mencoba meyakinkan diri. Tapi suara itu tidak seperti pikiran sendiri. Lebih dalam. Lebih dingin. "Jangan lama." Pak Karno menutup mata. Menarik napas panjang. Saat ia membukanya lagi, tidak ada apa-apa. Ia berdiri diam beberapa saat. Lalu perlahan, menatap ke arah lemari. Tempat ia menyimpan uang itu. Dan kain kecil itu. Dadanya terasa berat. Keputusan yang ia coba hindari, mulai mendekat. Malamnya, ia mencoba tidur. Benar-benar mencoba. Ia berbaring di samping istrinya. Menatap langit-langit. Gelap, hening. Beberapa menit berlalu. Lalu, Karno. Matanya langsung terbuka. Ia tidak bergerak. Hanya mendengarkan. Suara itu, sekarang seperti berada di dalam rumah. Bukan di kepalanya saja. Pelan. Tapi nyata. Ia duduk perlahan. Menoleh ke arah pintu kamar. Tertutup. Tapi, ada bayangan samar di bawah celahnya. Seperti ada yang berdiri di luar. Pak Karno menelan ludah. Ia bangkit. Melangkah pelan ke arah pintu. Setiap langkah terasa berat. Tangannya meraih gagang pintu. Dingin. Ia membuka perlahan. Kosong. Ruang tengah sunyi. Tidak ada siapa-siapa. Pak Karno berdiri di ambang pintu. Napasnya tidak teratur. Ia merasa bodoh. Mungkin memang hanya perasaan. Ia mengusap wajahnya. Lalu berjalan ke arah cermin kecil yang tergantung di dinding.
Ia menatap dirinya sendiri. Wajahnya pucat. Matanya cekung. Seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Ini nggak benar, gumamnya. Ia menatap lebih dekat. Dan saat itulah, ia melihatnya. Di dalam cermin. Di belakangnya. Ada sesuatu berdiri. Tinggi. Diam. Tanpa wajah. Pak Karno membeku. Napasnya berhenti. Ia tidak berani bergerak. Bayangan itu tidak bergerak. Hanya berdiri. Menghadap ke arahnya. Jaraknya sangat dekat. Pak Karno menelan ludah. Perlahan, sangat perlahan, ia menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Ia langsung menoleh kembali ke cermin. Bayangan itu sudah tidak ada. Pak Karno mundur satu langkah. Jantungnya berdegup keras. Tangannya gemetar hebat. Dan di dalam kepalanya, suara itu kembali. Lebih dekat dari sebelumnya. Lebih pasti. Kamu sudah dipanggil? Pak Karno menutup mata. Kali ini, ia tidak bisa lagi menyangkal. Sesuatu sudah benar-benar mengikutinya. Malam Jumat akhirnya datang. Sejak melihat bayangan di cermin, Pak Karno tidak lagi mencoba melawan. Tidak ada lagi penyangkalan. Tidak ada lagi usaha untuk berpikir logis. Yang tersisa hanya dua hal. Takut dan keputusan. Seharian itu, ia lebih banyak diam. Istrinya mulai benar-benar curiga. Pak, sampean kenapa sih? Tanya istrinya saat mereka makan malam. Pak Karno hanya mengaduk nasi tanpa selera. Enggak apa-apa. Sejak beberapa hari ini sampean beda, lanjut istrinya. Sering bengong, gak tidur, ngomong sendiri. Pak Karno berhenti. Sendoknya menggantung di udara. Ngomong sendiri, ulangnya pelan. Istrinya mengangguk. Tadi siang aku lihat, sampean di ruang tengah. Kayak lagi jawabin orang, padahal gak ada siapa-siapa. Pak Karno menunduk. Dadanya terasa sesak. Ia tidak ingat itu. Atau, mungkin tidak mau mengingat. Pak, suara istrinya melembut. Kalau ada apa-apa, jangan ditutupin. Hening. Anaknya yang duduk di sebelah hanya makan tanpa bicara. Sesekali melirik ayahnya. Pak Karno mengangkat kepala. Menatap istrinya. Ada sesuatu yang ingin ia katakan. Sebuah pengakuan. Tapi kata-kata itu tidak pernah keluar. Sebaliknya, ia berdiri. Bapak keluar sebentar. Jam segini? Tanya istrinya cepat. Pak Karno tidak menjawab. Ia sudah berjalan ke arah pintu. Langkahnya pelan, tapi pasti. Seolah keputusan itu sudah diambil jauh sebelum malam ini datang. Udara di luar terasa dingin. Lebih dingin dari biasanya. Langit gelap tanpa bulan. Jalan desa sepi. Hanya suara serangga dan angin yang sesekali berhembus. Pak Karno berjalan tanpa ragu. Kakinya seperti sudah hafal arah. Menuju pinggir hutan. Menuju makam tua. Setiap langkah terasa berat. Tapi bukan karena lelah. Lebih seperti, ada sesuatu yang menariknya maju. Dan sesuatu yang lain, mencoba menahannya. Di dalam kepalanya, dua suara saling bertabrakan. Jangan. Dan. Datang. Ia mengepalkan tangan. Cuma sekali, gumamnya pelan. Cuma buat lihat. Tapi bahkan ia sendiri tahu, itu bukan alasan yang jujur. Makam itu akhirnya terlihat. Di balik kabut tipis. Nisan-nisan miring, sebagian tertutup semak. Tidak ada lampu. Tidak ada tanda kehidupan. Hanya gelap dan sunyi. Pak Karno berhenti di batasnya. Napasnya berat. Dadanya berdegup kencang. Ia menatap ke dalam. Dan untuk sesaat, ia ingin berbalik. Pulang. Melupakan semuanya. Tapi, Karno. Suara itu. Pelan. Dari dalam makam. Pak Karno menutup mata. Lalu melangkah masuk. Tanah terasa lembek di bawah kakinya. Setiap langkah mengeluarkan suara pelan,
seperti sesuatu yang tertanam di bawahnya bergeser. Ia berjalan lebih dalam, sampai akhirnya ia menemukan satu makam, berbeda dari yang lain, tanpa nisan, hanya gundukan tanah, seperti yang ia lihat di mimpi. Pak Karno berdiri di depannya, tangannya gemetar. Perlahan, ia mengeluarkan kain putih kecil dari saku. Kain itu terasa dingin, lebih dingin dari udara malam. Ia menatapnya beberapa detik, lalu meletakkannya di atas tanah. Angin tiba-tiba berhenti, benar-benar berhenti. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Dunia seperti ditahan. Pak Karno menelan ludah. "Saya datang," katanya pelan. Tidak ada jawaban, hanya sunyi. Ia hampir berpikir semuanya sia-sia. Sampai tanah di depannya bergerak sedikit, seperti ada sesuatu di bawahnya yang bergeser. Pak Karno mundur satu langkah. Napasnya memburu. Suara gesekan tanah terdengar, pelan, tapi jelas. Dan dari dalam tanah itu muncul suara, berbeda dari sebelumnya, lebih dalam, lebih berat, seperti datang dari sesuatu yang sangat tua. "Apa?" Pak Karno membeku. Suara itu tidak berasal dari satu arah, seolah seluruh tanah berbicara. "Yang kau korbankan." Jantung Pak Karno terasa berhenti. Kata-kata pria tua itu teringat. "Ada yang harus kamu bayar." Tangannya mengepal. Pikirannya kacau. Wajah anaknya muncul. Istrinya. Utangnya. Kemiskinan. Rasa putus asa. Dan suara itu kembali. Lebih keras. "Apa yang kau korbankan?" Pak Karno gemetar. Ia ingin lari, tapi kakinya tidak bergerak. Seolah tanah itu menahannya. Kalau nggak mau, ya berhenti saja sekarang. Kalimat itu terlintas di kepalanya. Ia bisa pergi. Sekarang juga. Tidak ada yang memaksa. Tapi, apakah semuanya akan kembali seperti semula? Anaknya sakit lagi? Utangnya menumpuk? Hidupnya tetap di tempat yang sama? Napasnya semakin berat. Dan perlahan, mulutnya terbuka. Suara itu keluar, nyaris seperti bukan dari dirinya sendiri. Menyebut satu nama. Pelan. Hampir seperti bisikan. Dan saat nama itu terucap, tanah di depannya berhenti bergerak. Angin kembali berhembus. Tapi kali ini, membawa hawa yang jauh lebih dingin. Pak Karno berdiri kaku. Matanya membesar. Seolah baru menyadari apa yang baru saja ia lakukan. Dan dari dalam tanah itu, terdengar suara terakhir. Sangat pelan, tapi jelas. "Diterima." Pak Karno mundur perlahan. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar hebat. Ia ingin menarik kembali kata-katanya. Tapi sudah terlambat. Sesuatu sudah terjadi. Dan malam itu, tanpa ia sadari, seseorang telah dipilih. Malam setelah ritual itu, Pak Karno tidak langsung pulang. Ia berjalan keluar dari makam dengan langkah tidak stabil, seperti orang yang baru saja kehilangan keseimbangan. Angin kembali berhembus. Suara serangga terdengar lagi. Dunia kembali normal. Tapi di dalam dirinya, tidak ada yang terasa normal lagi. Kalimat itu masih terngiang. Diterima. Dan nama yang ia ucapkan. Ia berusaha melupakannya. Memaksanya tenggelam jauh di dalam pikirannya. Seolah kalau ia tidak mengingatnya, semuanya tidak benar-benar terjadi. Pagi harinya, sesuatu berubah. Awalnya kecil, hampir tidak terasa. Pak Karno yang biasa menunggu panggilan kerja, tiba-tiba didatangi seseorang. "Pak Karno, bisa bantu angkut barang? Butuh cepat, bayaran lumayan." Pak Karno mengangguk tanpa banyak tanya. Ia ikut. Pekerjaan yang biasanya dibayar sedikit, hari itu dibayar 2 kali lipat. Orang yang memberi upah bahkan tidak menawar. "Udah, ambil aja, Pak. Terima kasih banyak."
Pak Karno berdiri beberapa detik setelah menerima uang itu. Merasa aneh, tapi juga lega. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia membawa pulang uang lebih. Hari berikutnya, hal yang sama terjadi lagi. Dan lagi. Pekerjaan datang tanpa dicari. Kesempatan muncul tiba-tiba. Seorang kenalan lama bahkan datang menawarinya ikut usaha kecil-kecilan. Modalnya kecil, tapi untungnya cepat muter. Pak Karno mulai ikut. Dan anehnya, usaha itu langsung jalan. Cepat, terlalu cepat. Barang laku tanpa hambatan. Orang-orang seperti datang sendiri. Dalam waktu kurang dari seminggu, uang di rumah mulai bertambah. Bukan hanya cukup, lebih, jauh lebih. Istrinya tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. "Pak, ini beneran?" tanyanya suatu malam, sambil menghitung uang di atas tikar. Pak Karno hanya duduk diam. "Iya," jawabnya pendek. "Alhamdulillah." Istrinya tersenyum lebar. "Akhirnya, kita bisa napas." Ia menatap suaminya. "Sampean ini dari dulu kerja keras, mungkin ini waktunya dibalas." Pak Karno mengangguk pelan. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang menolak percaya itu. Karena ia tahu, ini bukan soal kerja keras. Ini soal sesuatu yang ia lakukan di malam itu. Sesuatu yang tidak seharusnya. Hari-hari berikutnya, perubahan itu semakin nyata. Mereka mulai bisa membeli kebutuhan tanpa berpikir dua kali. Utang mulai terbayar. Rumah yang dulu terasa sempit, mulai terasa cukup. Anaknya kembali ceria. Istrinya mulai sering tersenyum. Semua yang dulu terasa berat, sekarang seperti terangkat begitu saja. Terlalu mudah. Tapi di balik semua itu, Pak Karno tidak pernah benar-benar tenang. Ia masih sering terbangun malam. Masih mendengar suara. Walau sekarang, berbeda. Lebih pelan. Seperti menunggu. Dan kadang, saat ia memegang uang yang ia dapat, ia merasakan sesuatu yang aneh, dingin, dan sesekali ada bau tanah. Ia pernah mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya perasaan. Tapi semakin ia menolak, semakin kuat rasa itu datang. Suatu sore, saat ia sedang duduk di depan rumah, seorang tetangga lewat. Pria itu menyapanya seperti biasa. "Wah, Pak Karno sekarang sibuk terus ya?" Pak Karno menoleh. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ia mengenal pria itu. Sangat kenal. Karena nama itulah yang ia ucapkan malam itu. Pak Karno memaksakan senyum. "Iya, lagi banyak kerjaan." Tetangganya tertawa kecil. "Baguslah, Pak. Rezeki MAH nggak kemana?" Pak Karno hanya mengangguk. Tapi matanya tidak bisa lepas dari pria itu. "Sehat. Normal. Tidak ada yang aneh." "Kenapa saya kepikiran?" gumamnya dalam hati. Mungkin, semua ini memang tidak berhubungan. Mungkin itu hanya kebetulan. Mungkin, ia mulai terlalu jauh berpikir. Malamnya, Pak Karno duduk sendirian di dalam rumah. Uang tergeletak di depannya. Banyak. Lebih dari yang pernah ia bayangkan. Ia menatapnya lama. Tangannya perlahan menyentuh tumpukan itu. Dingin. Dan untuk sesaat, ia melihatnya. Bukan uang, tapi tanah. Hitam. Basah. Pak Karno menarik tangannya cepat. Napasnya memburu. "Ini cuma perasaan," bisiknya. Tapi suara di dalam kepalanya kembali muncul. Pelan. Tenang. Semua ada harganya. Pak Karno menutup mata. Ia mencoba menenangkan diri. Mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya baik-baik saja. Bahwa keluarganya sekarang lebih baik. Bahwa ini adalah keputusan yang benar. Pagi berikutnya, suara ribut datang dari luar. Teriakan. Langkah kaki. Orang-orang berkumpul. Pak Karno keluar rumah. Wajah-wajah panik. "Ada apa?" tanyanya.
Seseorang menjawab cepat. Itu, Pak Rudi, meninggal, Pak? Pak Karno membeku. Pak Rudi. Nama itu. Nama yang ia ucapkan. Kapan? Suaranya serak. Subuh tadi, tiba-tiba aja. Kata keluarganya, malam masih sehat. Pak Karno merasa dunia di sekitarnya mengecil. Suara orang-orang terdengar jauh. Kabur. Ia melangkah pelan ke arah kerumunan. Dan saat ia melihat tubuh itu, terbaring kaku. Wajah pucat. Tanpa luka. Tanpa sebab. Pak Karno mundur satu langkah. Tangannya gemetar. Napasnya tidak teratur. Dan di dalam kepalanya, suara itu kembali. Lebih jelas dari sebelumnya. Lebih pasti. Diterima. Pak Karno menatap tubuh itu. Lama. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak bisa lagi menyangkal. Apa yang ia lakukan di malam itu, benar-benar telah mengambil sesuatu. Dan itu, baru permulaan. Sejak kematian Pak Rudi, tidak ada lagi yang terasa kebetulan. Pak Karno mencoba menjalani hari seperti biasa. Tetap bekerja. Tetap membawa pulang uang. Tetap tersenyum di depan istrinya. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang retak. Setiap kali ia melihat wajah orang-orang di desa, pikirannya langsung bertanya, siapa berikutnya? Dan pertanyaan itu tidak pernah bisa ia jawab. Malam-malamnya berubah menjadi siksaan. Bukan lagi hanya mimpi. Sekarang, gangguan itu ikut masuk ke dunia nyata. Seperti malam itu, Pak Karno sedang duduk di ruang tengah, menghitung uang hasil kerjanya hari itu. Tumpukan uang di depannya semakin banyak. Harusnya membuatnya tenang. Tapi justru sebaliknya. Tangannya berhenti di tengah hitungan. Ia merasakan sesuatu. Seperti ada yang memperhatikan. Perlahan, ia mengangkat kepala. Matanya menyapu ruangan. Sepi. Lampu redup. Bayangan di sudut ruangan terlihat lebih gelap dari biasanya. Pak Karno mengerutkan kening. Dan disitulah, ia melihatnya. Sosok. Berdiri diam di sudut. Tidak bergerak. Terlalu tinggi untuk ukuran manusia biasa. Pak Karno membeku. Napasnya tertahan. Ia mencoba fokus. Mata menyipit. Sosok itu tidak punya wajah. Hanya bentuk. Hitam. Kosong. Pak Karno langsung berdiri. Siapa itu? Suaranya bergetar. Dalam satu kedipan, sosok itu hilang. Kosong. Hanya sudut ruangan biasa. Pak Karno mundur selangkah. Jantungnya berdegup keras. Ini nggak mungkin, gumamnya. Tapi tubuhnya tahu. Apa yang ia lihat bukan halusinasi biasa. Sejak malam itu, kejadian seperti itu semakin sering terjadi. Sosok itu tidak selalu muncul jelas. Kadang hanya bayangan, kadang hanya perasaan, tapi selalu di tempat yang sama. Sudut, pinggir penglihatan, tempat di mana mata manusia tidak pernah benar-benar fokus. Dan bukan hanya itu, suara juga mulai berubah. Suatu siang, saat ia sedang sendirian di rumah, ia mendengar suara dari dapur. Pelan. Memanggil. Karno. Pak Karno langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Istrinya sedang keluar. Anaknya bermain di luar rumah. Ia berdiri perlahan. Langkahnya menuju dapur. Ini. Kosong. Ia hampir berbalik ketika suara itu muncul lagi. Lebih jelas. Lebih dekat. Karno. Pak Karno menegang. Suara itu, ia kenal. Sangat kenal. Itu suara Pak Rudi. Pak Karno mundur cepat. Jangan, bisiknya panik. Jangan panggil saya. Tapi suara itu tidak berhenti. Karno. Nada suaranya datar. Tidak marah. Tidak sedih. Tapi, kosong. Seperti seseorang yang tidak lagi memiliki apa-apa. Pak Karno menutup telinganya. Tapi suara itu tetap terdengar. Dari dalam. Dari luar.
Tidak jelas. Yang pasti, tidak bisa dihindari. Hari itu, untuk pertama kalinya, Pak Karno benar-benar takut pada uangnya sendiri. Ia duduk di ruang tengah, menatap tumpukan uang di depannya. Perlahan, ia mengambil satu lembar, meremasnya, dan saat itulah, uang itu berubah. Di tangannya, perlahan, menjadi tanah, hitam, basah, butiran halus jatuh ke lantai. Pak Karno langsung melemparkannya. Napasnya memburu, matanya membesar. Tidak, tidak. Ia menatap lantai. Tanah itu kembali menjadi uang, utuh, seperti tidak pernah berubah. Pak Karno gemetar. Tangannya tidak berani menyentuhnya lagi. Ia mundur perlahan. Ini bukan rezeki, gumamnya. Ini bukan rezeki. Suara di kepalanya langsung menjawab. Ini balasan. Pak Karno menutup mata. Air matanya mulai jatuh. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia merasa menyesal. Tapi penyesalan itu datang setelah semuanya terlambat. Malamnya, suasana rumah terasa berbeda. Lebih berat, lebih dingin. Istrinya mulai merasakan juga. "Pak," katanya pelan, "kok rumah kita kayak sepi banget ya?" Pak Karno tidak menjawab. Ia hanya duduk diam. "Kayak ada yang ngelihatin," lanjut istrinya. Kalimat itu membuat dada Pak Karno semakin sesak. Ia ingin bilang, "Iya." Tapi ia tidak sanggup. Beberapa saat kemudian, anak mereka sudah tidur. Lampu kamar redup. Pintu sedikit terbuka. Istrinya berjalan pelan ke arah kamar. "Tak cek dulu, Pak," katanya. Pak Karno hanya mengangguk. Ia tidak bergerak dari tempatnya. Matanya kosong. Pikirannya kacau. Di dalam kamar, istrinya berhenti di ambang pintu. Awalnya, tidak ada yang aneh. Anaknya tidur seperti biasa. Selimut rapi. Napas tenang. Tapi kemudian, ia melihatnya. Di sudut kamar, dekat lemari, ada sesuatu berdiri, tinggi, diam, menghadap ke arah ranjang anaknya. Istrinya membeku. Napasnya berhenti. "Pak," suaranya nyaris tidak keluar. Sosok itu tidak bergerak. Tidak punya wajah, hanya bentuk gelap yang berdiri terlalu dekat dengan anak mereka. Istrinya mundur perlahan. Air matanya mulai jatuh. "Pak," kali ini suaranya lebih jelas. "Di sini?" Pak Karno langsung menoleh. "Kenapa?" Istrinya tidak menjawab, hanya menatap ke arah kamar dengan wajah penuh ketakutan. Dan saat Pak Karno berdiri untuk mendekat, sosok di dalam kamar itu masih ada. Sosok itu tidak hilang. Itu yang paling menakutkan. Saat Pak Karno berlari masuk ke kamar, napasnya terengah, tubuhnya tegang. Ia melihatnya juga. Berdiri di sudut, tinggi, diam, tanpa wajah, menghadap ke arah anaknya yang tertidur. Pak Karno membeku di ambang pintu. Untuk beberapa detik, tidak ada yang bergerak. Istrinya berdiri di belakangnya, menggenggam ujung bajunya. "Pak," suaranya gemetar. "Itu apa?" Pak Karno tidak menjawab. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Karena kali ini, bukan hanya dia yang melihat. Berarti ini nyata. Bukan mimpi. Bukan halusinasi. Sosok itu perlahan, seperti memudar. Tidak hilang tiba-tiba, tapi menghilang pelan, seperti asap yang larut dalam udara. Dan saat benar-benar lenyap, anaknya bergerak sedikit di ranjang. Masih tidur. Tidak sadar apa-apa. Malam itu tidak ada yang tidur. Istrinya duduk memeluk lutut di ruang tengah. Wajahnya pucat. Matanya tidak pernah lepas dari arah kamar. Pak Karno duduk di seberangnya. Diam. Terlalu diam. Sampai akhirnya, "Sampean ngapain, Pak?" Pertanyaan itu keluar pelan, tapi tajam. Pak Karno mengangkat kepala.
Apa maksudmu? Istrinya menatapnya langsung. Aku nggak bodoh, katanya lirih, tapi tegas. Dari awal semuanya aneh. Pak Karno menelan ludah. Anak kita tiba-tiba sembuh? Lanjutnya. Terus uang datang terus, tanpa jelas. Suaranya mulai bergetar. Sekarang, itu... Ia tidak sanggup melanjutkan. Air matanya jatuh. Sampean ngapain, Pak? Ulangnya. Pak Karno diam. Pertanyaan itu sudah lama ia hindari. Dan sekarang, tidak bisa lagi. Aku cuma, suaranya pelan. Mau kita hidup lebih baik? Dengan cara apa? Istrinya tiba-tiba meninggi. Pak Karno terkejut. Sampean pergi kemana malam itu? Desaknya. Jangan bilang kerja. Aku tahu sampean bohong. Hening. Pak Karno menunduk. Tangannya mengepal. Ia tahu, ini titik di mana semuanya bisa terbuka. Tapi juga titik di mana semuanya bisa hancur. Pak, suara istrinya melemah. Tolong, jujur. Pak Karno menarik napas panjang. Lalu menggeleng pelan. Aku nggak bisa jelasin. Jawaban itu seperti memutus sesuatu. Istrinya menatapnya, lama, kecewa, takut, dan mulai menjauh. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah. Tidak ada lagi obrolan hangat, tidak ada lagi tawa kecil. Hanya diam dan jarak. Istrinya mulai menghindar. Tidak lagi duduk dekat, tidak lagi menatap lama. Seolah Pak Karno bukan orang yang sama lagi. Dan yang paling terasa, ia mulai takut. Di luar rumah, keadaan tidak lebih baik. Kematian Pak Rudi masih jadi bahan pembicaraan. Dan entah bagaimana, nama Pak Karno mulai ikut disebut. Sejak dia berubah, kok kejadian aneh mulai banyak ya? Aku dengar dia sekarang punya banyak uang. Dari mana coba? Bisik-bisik itu tidak pernah diucapkan langsung, tapi cukup keras untuk terdengar. Pak Karno mulai merasakannya. Tatapan orang berubah. Dulu mereka menyapa. Sekarang, hanya melihat sekilas, lalu menjauh. Seperti ada sesuatu yang tidak ingin mereka dekati. Suatu sore, Pak Karno lewat di depan rumah tetangga. Sekelompok ibu-ibu sedang berbincang. Begitu melihatnya, suara mereka langsung pelan. Hening sesaat. Pintu tertutup. Anaknya sudah tidur. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendiri. Suara hujan menutupi kesunyian. Tapi tidak cukup untuk menutup suara di dalam kepalanya. Semua ada harganya. Pak Karno menutup wajahnya dengan kedua tangan. Cukup, bisiknya. Cukup. Tapi suara itu tidak berhenti. Beberapa saat kemudian, pintu kamar terbuka pelan. Anaknya keluar. Wajahnya pucat. Matanya sayu. Pak, katanya pelan. Pak Karno langsung bangkit. Kenapa, Nak? Anaknya mendekat. Langkahnya pelan. Seperti takut. Pak Karno berjongkok di depannya. Ada apa? Anaknya menatapnya. Lama. Lalu berkata, Pak, tadi ada yang ngomong. Pak Karno menegang. Apa? Anaknya menunduk sedikit. Suaranya hampir berbisik. Tadi, ada yang berdiri di kamar. Pak Karno membeku. Terus dia bilang. Anaknya mengangkat wajahnya. Matanya terlihat takut. Sangat takut. Pak, ada yang bilang aku berikutnya. Dunia seperti berhenti. Hujan di luar terdengar jauh. Napas Pak Karno tertahan. Dan di dalam kepalanya, suara itu kembali. Lebih jelas. Lebih dingin. Yang paling dekat. Kalimat itu terus terngiang di kepala Pak Karno. Pak, ada yang bilang aku berikutnya. Sejak anaknya mengucapkan itu, tidak ada lagi ruang untuk menenangkan diri. Tidak ada lagi alasan untuk menunda. Yang dulu hanya terasa aneh. Sekarang berubah menjadi ancaman yang jelas. Dan kali ini,
Yang dituju adalah anaknya. Malam itu, Pak Karno tidak membiarkan anaknya tidur sendirian. Ia memindahkan tikar ke ruang tengah. Istrinya duduk diam di sudut, memeluk anak mereka erat-erat. Lampu dibiarkan menyala terang, seolah cahaya bisa mengusir sesuatu yang tidak terlihat. "Jangan dimatikan, Pak," kata istrinya pelan. Pak Karno mengangguk. Ia sendiri tidak berani mematikan lampu. Hening. Tidak ada yang bicara. Hanya suara napas mereka bertiga. Dan sesekali, suara kayu rumah yang berderak pelan. Tengah malam lewat. Anaknya akhirnya tertidur. Istrinya masih terjaga, tapi matanya mulai berat. Pak Karno duduk bersandar di dinding. Matanya menatap pintu depan. Tidak berkedip. Seolah menunggu sesuatu. Atau takut sesuatu datang. Dan perlahan, suasana berubah. Angin yang tadi terasa, tiba-tiba berhenti. Benar-benar berhenti. Tidak ada udara yang bergerak. Bahkan suara serangga pun hilang. Pak Karno langsung menegang. Ia mengenali perasaan ini. Sama seperti di makam. "Pak," bisik istrinya. "Kok tiba-tiba sepi ya?" Pak Karno tidak menjawab. Ia berdiri perlahan. Matanya tertuju ke arah pintu. Pintu itu tertutup. Tapi, ada sesuatu yang berbeda. Bayangan di bawah celah pintu tidak stabil. Seperti ada sesuatu yang berdiri di luar. Pak Karno menelan ludah. Langkahnya pelan, mendekati pintu. Setiap detik terasa lama. Tangannya gemetar saat meraih gagang pintu. "Jangan!" Suara istrinya bergetar dari belakang. Pak Karno berhenti. Tapi hanya sebentar. Karena di dalam dirinya, ada sesuatu yang memaksa. Bukan rasa penasaran. Lebih seperti, ia harus melihat. Perlahan, ia membuka pintu. Halaman rumah gelap. Hanya diterangi cahaya lampu dari dalam rumah. Tanah terlihat lembab. Pohon di pinggir halaman diam. Terlalu diam. Dan di sanalah, ia melihatnya. Sosok itu berdiri di tengah halaman. Lebih jelas dari sebelumnya. Lebih nyata. Lebih dekat. Tubuhnya tinggi. Kurangnya cahaya membuat bentuknya seperti bayangan yang padat. Dan wajahnya tidak ada. Kosong. Seperti ruang hitam yang menelan cahaya. Pak Karno membeku di ambang pintu. Napasnya berhenti. Ia tidak bisa bergerak. Tidak bisa menutup pintu. Tidak bisa lari. Sosok itu tidak bergerak. Hanya berdiri. Menghadap ke arah rumah. Ke arah mereka. "Pak," suara istrinya dari dalam, hampir menangis. "Tutup pintunya." Pak Karno tidak menjawab. Matanya tidak bisa lepas dari sosok itu. Dan perlahan, sosok itu melangkah. Satu langkah ke depan. Tanah di bawahnya tidak bersuara. Tidak ada jejak. Hanya pergerakan yang tidak wajar. Pak Karno mundur satu langkah. Jantungnya berdegup kencang. "Jangan," bisiknya. Sosok itu berhenti. Lalu, sedikit menunduk. Seolah memperhatikan. Dan untuk pertama kalinya, Pak Karno merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar takut. Ia merasa dilihat, dikenali, dan diingat. Suara mulai muncul. Bukan dari mulut, karena tidak ada wajah. Tapi dari sekelilingnya. Dari udara. Dari tanah. Dari dalam kepala. "Karno." Pak Karno gemetar. Air matanya mulai jatuh. "Cukup," katanya pelan. "Saya sudah cukup." Tidak ada jawaban langsung. Sosok itu tetap diam. Tapi kehadirannya semakin terasa menekan. Seperti udara di sekitarnya semakin berat. "Yang kau ambil." Suara itu kembali. Pelan. Tapi jelas. "Harus dibayar." Pak Karno menggeleng. Sudah ada yang pergi?" Suaranya pecah. "Sudah cukup?" Sosok itu tidak bergerak. Tapi suasana berubah. Lebih dingin.
Lebih gelap, seolah cahaya di sekitar rumah mulai tersedot, dan perlahan, sosok itu kembali melangkah. Mendekat, lebih dekat. Sekarang jaraknya hanya beberapa meter dari pintu. Pak Karno mundur lagi. Tubuhnya gemetar hebat. Di belakangnya, istrinya mulai menangis pelan, memeluk anak mereka. "Pak, tolong!" Suaranya putus-putus. Pak Karno ingin menutup pintu, tapi tangannya tidak bisa bergerak. Seolah ada sesuatu yang menahannya tetap terbuka. Dan saat itulah, sosok itu berhenti tepat di depan halaman. Diam. Lalu sedikit menunduk ke arah Pak Karno. Dan suara itu kembali, lebih dekat dari sebelumnya, seolah tepat di telinganya. Sekarang, Pak Karno membeku. Napasnya berhenti. Giliran yang paling dekat. Dunia seperti runtuh dalam sekejap. Dan di belakangnya, anaknya bergerak pelan dalam pelukan ibunya. Seolah mendengar sesuatu yang sama. Kalimat itu seperti menancap di kepala Pak Karno. Giliran yang paling dekat. Sejak malam itu, ia tidak lagi bisa berpikir jernih. Ia tidak tidur, tidak makan dengan benar, tidak bicara lebih dari yang perlu. Setiap detik, pikirannya hanya berputar pada satu hal. Anaknya. Pagi hari setelah kejadian itu, rumah mereka terasa seperti bukan rumah lagi. Istrinya tidak bicara, hanya duduk di dekat anak mereka, tidak pernah melepaskan pelukan. Matanya bengkak, takut, curiga, dan mulai menyalahkan. "Ini karena sampeyan?" katanya tiba-tiba, tanpa menatap. Pak Karno berdiri di tengah ruangan. "Diam. Semua ini karena sampeyan?" lanjut istrinya, suaranya pelan tapi penuh tekanan. Pak Karno ingin membantah. Ingin berkata bahwa ia juga tidak menginginkan ini. Tapi kata-kata itu terasa kosong. Karena di dalam hatinya, ia tahu istrinya benar. Tanpa berkata apa-apa lagi, Pak Karno keluar rumah. Langkahnya cepat, tidak jelas arah. Sampai akhirnya, ia tahu kemana ia harus pergi. Satu-satunya orang yang mungkin punya jawaban. Pria tua itu. Warung tempat mereka bertemu, kosong. Tidak ada tanda-tanda pria itu pernah ada. Pemilik warung bahkan menggeleng saat ditanya. "Orang tua yang duduk di sini, nggak ada, Pak?" Pak Karno menegang. "Yang rambut putih, sering datang ke sini." "Sejak kapan?" tanya pemilik warung bingung. "Saya nggak pernah lihat." Dunia Pak Karno terasa goyah. "Rumahnya?" desaknya. "Bapak tahu rumahnya di mana?" Pemilik warung berpikir sejenak, lalu menunjuk ke arah pinggir desa. "Kalau yang tua di situ, paling itu rumah lama di dekat hutan. Tapi udah kosong, Pak. Lama banget." Pak Karno langsung berjalan. Tanpa menunggu. Rumah itu benar-benar ada. Di ujung jalan tanah. Nyaris tertutup semak. Pintunya setengah terbuka. Kayu-kayunya lapuk. Seperti tidak pernah dihuni bertahun-tahun. Pak Karno berhenti di depan. Napasnya berat. Perasaan tidak enak langsung menyergap. Tapi ia tetap masuk. Di dalam, bau lembab langsung terasa. Seperti tanah basah yang lama tertutup. Debu menempel di mana-mana. Tidak ada tanda kehidupan. Tapi, ada sesuatu yang aneh. Di salah satu sudut ruangan, ada meja kecil. Dan di atasnya, beberapa lembar kertas. Tidak berdebu. Seolah baru saja ditinggalkan. Pak Karno mendekat. Tangannya gemetar saat mengambil satu lembar. Tulisan tangan. Tua. Tidak rapi. Ia mulai membaca. Isinya bukan cerita biasa. Lebih seperti catatan. Tentang orang-orang. Nama, tanggal, dan kejadian. Masuk, malam Jumat. Permintaan diterima. Anak sakit sembuh. Mulai mendapat uang. Pak Karno menelan ludah. Tangannya semakin gemetar saat membaca baris berikutnya.
Istri mulai sakit, anak meninggal, semua habis. Halaman berikutnya, nama berbeda, cerita yang sama, awalnya selalu sama, keinginan, permintaan, keuntungan, dan akhirnya, kehilangan. Pak Karno membuka lembar demi lembar. Semakin cepat, semakin panik. Semua berakhir sama. Tidak ada yang selamat, tidak ada yang berhasil keluar. Semua pelaku pesugihan itu kehilangan keluarga mereka satu persatu. Di lembar terakhir, ada tulisan yang lebih besar. Seolah ditulis dengan tekanan lebih kuat. Yang paling dekat akan diambil dulu. Kalau menolak, semua akan datang sekaligus. Pak Karno terdiam. Tangannya lemas. Kertas itu jatuh ke lantai. Napasnya memburu. Pikirannya kosong. Semua potongan akhirnya menyatu. Suara-suara itu. Sosok itu. Ucapan anaknya. Semua menuju ke satu hal. Anaknya. Tidak, bisiknya pelan. Ia mundur beberapa langkah. Matanya liar. Mencari sesuatu. Jawaban. Solusi. Apa saja. Tapi yang ia temukan hanya rumah kosong. Dan catatan tentang orang-orang yang gagal. Semua gagal. Kalau nggak mau, ya berhenti saja sekarang. Kalimat pria tua itu tiba-tiba teringat. Pak Karno tertawa kecil. Pahit. Berhenti, gumamnya. Ia melihat sekeliling. Rumah kosong. Catatan kematian. Dan dirinya sendiri, yang sudah terlalu jauh. Sudah terlambat, bisiknya. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengerti. Ini bukan perjanjian yang bisa dibatalkan. Bukan sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Ini, sesuatu yang berjalan sendiri. Dan akan terus berjalan, sampai selesai. Pak Karno keluar dari rumah itu dengan langkah lemah. Dunia terasa berbeda. Lebih gelap. Lebih sempit. Ia berhenti di tengah jalan. Menatap kosong ke depan. Dan perlahan, air matanya jatuh. Bukan karena takut. Tapi karena sadar. Sadar sepenuhnya, bahwa semua ini tidak bisa dihentikan. Bahwa apapun yang ia lakukan sekarang, tidak akan mengubah apa-apa. Dan suara itu, kembali. Lebih pelan, lebih dekat, seperti berbisik tepat di dalam pikirannya. Tidak bisa dihentikan. Pak Karno menutup mata. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak melawan. Karena sekarang, ia tahu kebenarannya. Ia tidak bisa menghentikannya. Sejak hari itu, Pak Karno tidak lagi mencari jalan keluar. Bukan karena tidak mau, tapi karena ia sudah tahu, tidak ada jalan keluar. Yang tersisa sekarang hanya satu. Menunggu apa yang akan diambil. Dan menunggu itu jauh lebih menyiksa daripada menghadapi langsung. Rumah itu berubah. Bukan bentuknya, bukan isinya, tapi suasananya. Udara terasa lebih berat, dingin, bahkan di siang hari. Dan yang paling terasa, sunyi yang tidak alami. Seolah suara-suara biasa, sengaja dijauhkan. Anaknya mulai berubah. Awalnya hal kecil. Ia sering melamun. Duduk sendiri di sudut ruangan. Menatap kosong ke arah yang tidak jelas. Lagi apa, Nak? Tanya Pak Karno suatu siang. Anaknya tidak langsung menjawab. Masih menatap ke depan. Lalu pelan berkata, dia lagi cerita, Pak. Pak Karno langsung menegang. Siapa? Anaknya menoleh. Wajahnya datar. Yang di situ. Ia menunjuk ke sudut ruangan. Kosong. Tidak ada apa-apa. Pak Karno menelan ludah. Jangan main-main. Suaranya mulai bergetar. Anaknya menggeleng pelan. Aku nggak main. Pak, dia dari kemarin ada di situ. Pak Karno mundur satu langkah. Dunia terasa mengecil. Dia bilang, nanti aku diajak. Kalimat itu seperti menusuk langsung ke dadanya. Diam,
bentak Pak Karno tiba-tiba. Anaknya terkejut. Matanya berkaca-kaca. Pak Karno langsung menyesal. Tapi ia tidak tahu harus berkata apa. Karena ketakutannya jauh lebih besar dari rasa bersalahnya. Istrinya juga mulai berubah. Lebih parah. Lebih tidak bisa dijelaskan. Suatu malam, saat Pak Karno sedang duduk di ruang tengah, ia mendengar suara dari kamar. Bukan suara biasa. Seperti orang berbisik, tapi cepat. Tidak jelas. Seperti banyak suara bercampur jadi satu. Pak Karno langsung berdiri. Mendekati kamar. Pintu sedikit terbuka. Dari celahnya, ia melihat istrinya. Duduk di ranjang. Menghadap ke depan. Tapi, ia tidak sendirian. Bayangan di belakangnya bergerak. Lebih gelap dari seharusnya. Pak Karno mendorong pintu. "Ibu?" Istrinya tidak menjawab. Masih duduk diam. Tapi bibirnya bergerak. Berbicara. Cepat. Bahasa yang tidak jelas. Seperti bukan bahasa manusia. Pak Karno mendekat. "Bu, kamu kenapa?" Tiba-tiba, istrinya berhenti. Diam. Lalu perlahan, menoleh. Matanya kosong. Tatapannya bukan miliknya. Dia bilang, suara istrinya berubah. Lebih berat. Lebih dalam. "Sudah dekat?" Pak Karno mundur cepat. Jantungnya seperti mau pecah. "Ibu, sadar!" teriaknya. Istrinya berkedip. Sekali. Dua kali. Lalu seperti tersadar. "Pak?" Suaranya kembali normal. Ia melihat sekeliling. Bingung. "Kok aku di sini?" Pak Karno tidak menjawab. Ia hanya berdiri. Tubuhnya gemetar. Dan sejak malam itu, kejadian seperti itu terus berulang. Kadang istrinya tiba-tiba diam. Lalu berbicara dengan suara berbeda. Kadang tertawa sendiri. Kadang menangis tanpa sebab. Dan setiap kali, selalu ada pesan yang sama. Tentang sesuatu yang akan datang. Tentang sesuatu yang akan diambil. Pak Karno mencoba menjaga semuanya. Menutup pintu rapat. Menyalakan lampu sepanjang malam. Tidak pernah meninggalkan anaknya sendirian. Tapi semua itu tidak menghentikan apa-apa. Karena yang datang tidak lewat pintu. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin tidak bergerak. Udara diam. Pak Karno duduk di samping anaknya yang sudah tidur. Istrinya terbaring di sisi lain, terlihat lelah setelah seharian ketakutan. Untuk sesaat, semua terlihat tenang. Terlalu tenang. Pak Karno menatap wajah anaknya. Napasnya teratur. Damai. Ia mengusap pelan kepala anaknya. Air matanya jatuh. "Maaf," bisiknya. "Bapak salah." Ia menunduk. Menahan tangis. Dan tanpa sadar, matanya terpejam. Ia terbangun tiba-tiba. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu kenapa. Tapi ada sesuatu yang salah. Ia langsung menoleh ke samping. Istrinya masih di sana. Tidur. Lalu ke arah anaknya. Kosong. Pak Karno membeku. Tangannya langsung meraba kasur. Dingin. Tidak ada. "Nak." Tidak ada jawaban. Ia berdiri cepat. "Nak?" Suaranya mulai panik. Ia membuka pintu kamar. Ruang tengah kosong. Pintu depan sedikit terbuka. Angin malam masuk pelan, membawa hawa dingin yang menusuk. Pak Karno berjalan mendekat. Tangannya gemetar. Ia membuka pintu lebih lebar. Gelap di luar. Ini tidak ada siapa-siapa. Tapi tanah di depan rumah terlihat seperti baru saja diinjak. Jejak kecil menuju arah hutan, menuju makam itu. Pak Karno berdiri kaku. Napasnya hilang. Dan di dalam kepalanya, suara itu kembali. Lebih pelan. Lebih pasti. Sudah waktunya. Pak Karno jatuh berlutut. Matanya kosong. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar kehilangan sesuatu.
Anaknya telah menghilang. Langkah Pak Karno tidak terasa lagi. Ia berlari, tanpa arah, tanpa napas. Hanya satu tujuan, makam itu. Jejak kecil di tanah basah menjadi satu-satunya petunjuk. Jejak anaknya. Kecil, ringan. Tapi bagi Pak Karno, setiap langkah itu terasa seperti menghancurkan dadanya. Langit masih gelap saat ia sampai di pinggir hutan. Kabut tipis mulai turun. Pepohonan berdiri diam. Tidak ada suara. Tidak ada angin. Hanya langkahnya sendiri yang terdengar. Dan detak jantungnya yang terlalu keras. "Nak!" Teriakannya pecah di antara pepohonan. Tidak ada jawaban. Hanya gema yang kembali, pelan. Seolah mengejek. Pak Karno masuk lebih dalam. Semakin dekat ke makam tua itu. Tempat semuanya dimulai. Tempat semuanya akan berakhir. Saat ia sampai, ia berhenti mendadak. Tubuhnya kaku. Matanya membesar. Di antara barisan makam tanpa nama, ada sesuatu terbaring. Kecil. Diam. Tidak bergerak. Pak Karno tidak langsung mendekat. Ia tidak berani. Karena di dalam hatinya, ia sudah tahu. "Tidak," bisiknya pelan. Langkahnya goyah. Satu langkah. Dua langkah. Semakin dekat. Semakin jelas. Dan akhirnya, ia melihat wajah itu. Anaknya. Terbaring di tanah. Tubuhnya utuh. Tidak ada luka. Tidak ada darah. Tapi wajahnya penuh tanah. Tanah hitam. Masuk ke mulut. Menempel di mata. Seolah dipaksa menyatu dengan bumi. Pak Karno jatuh berlutut. "Nak!" Suaranya pecah. Tangannya gemetar saat menyentuh tubuh kecil itu. Dingin. Kaku. Tidak ada kehidupan. "Bangun!" bisiknya. "Bangun, Nak, jangan bercanda." Ia mengguncang pelan. Tidak ada reaksi. Ia mengguncang lebih keras. "Bangun!" Teriakannya menggema di antara makam. Tapi tidak ada jawaban. Hanya sunyi. Sunyi yang terlalu dalam. Pak Karno memeluk tubuh anaknya. Erat. Seolah bisa menghangatkan kembali. Seolah bisa mengembalikan sesuatu yang sudah pergi. Tangisnya pecah. Tidak tertahan. Tidak beraturan. "Ini salah Bapak," gumamnya. "Ini semua salah Bapak." Ia mengingat semuanya. Malam itu. Nama yang ia sebut. Pilihan yang ia ambil. Dan sekarang, semua itu kembali. Dengan cara yang paling kejam. Angin tiba-tiba berhembus pelan. Kabut bergerak, mengelilingi mereka. Dan di tengah tangisnya, Pak Karno mulai merasakan sesuatu. Kehadiran. Ia mengangkat kepala perlahan. Matanya merah. Dan di antara kabut itu, sosok itu muncul. Berdiri di antara makam. Tidak jauh. Menghadap ke arah mereka. Sama seperti sebelumnya. Tinggi. Diam, tanpa wajah. Tapi kali ini, lebih jelas, lebih nyata. Seolah tidak lagi bersembunyi. Pak Karno menatapnya. Matanya penuh amarah dan putus asa. "Ambil saya," teriaknya. "Jangan anak saya." Sosok itu tidak bergerak, tidak menjawab, hanya berdiri. Dan perlahan, udara di sekitar mereka menjadi lebih dingin. Lebih berat. Pak Karno menggenggam tubuh anaknya lebih erat. Air matanya terus jatuh. "Sudah cukup," bisiknya. "Tolong, sudah cukup." Suara itu datang lagi. Bukan dari luar. Bukan dari sosok itu. Tapi dari dalam. Dari tanah. Dari udara. Dari pikirannya sendiri. "Belum." Pak Karno membeku. Napasnya tertahan. Masih belum cukup. Kalimat itu menghantamnya lebih keras dari apapun. Ia menggeleng. Tidak percaya. Tidak mau percaya. Tidak. Suaranya lemah. Sudah semua?" Tapi suara itu tidak berhenti.
Lebih pelan, lebih dalam, lebih pasti. Yang kau punya? Pak Karno menegang. Matanya membesar. Dan perlahan, ia mulai mengerti. Ini belum selesai. Ini baru awal dari akhir. Tangannya melemas. Tubuh anaknya hampir terlepas dari pelukannya. Pak Karno menatap kosong ke depan. Sosok itu masih berdiri. Diam. Menunggu. Seolah tahu bahwa semuanya akan berjalan sesuai jalannya. Dan Pak Karno akhirnya hancur sepenuhnya. Bukan hanya kehilangan anaknya, tapi kehilangan harapan, kehilangan keyakinan, kehilangan segalanya. Dan yang tersisa sekarang hanya satu hal: ketakutan akan apa yang akan diambil selanjutnya. Di tengah kabut yang semakin tebal, suara itu kembali berbisik, "Masih belum cukup." Tangisan Pak Karno di makam itu tidak berhenti. Sampai akhirnya, suara itu sendiri yang berhenti. Bukan karena ia tenang, tapi karena tubuhnya sudah tidak sanggup lagi. Air matanya habis. Suaranya hilang. Yang tersisa hanya napas berat dan pandangan kosong. Tubuh anaknya masih di pelukannya. Dingin, kaku, tidak lagi terasa seperti manusia yang pernah hidup. Dan di hadapannya, sosok itu masih berdiri. Diam, menunggu. Seolah semua ini memang bagian dari sesuatu yang sudah direncanakan sejak awal. Pagi hari, warga menemukan Pak Karno di sana, duduk di tanah, memeluk anaknya yang sudah tidak bernyawa. Matanya kosong, mulutnya bergerak pelan, seperti berbicara sendiri. Belum cukup, gumamnya berulang. Beberapa warga saling berpandangan, takut, bingung. Tidak ada yang berani mendekat terlalu dekat. Bawa dia pulang. Akhirnya seseorang berkata pelan. Tapi bahkan saat mereka mencoba menyentuhnya, Pak Karno tidak bereaksi. Seperti sudah tidak ada lagi di dalam tubuhnya sendiri. Pemakaman berlangsung cepat. Ini, tanpa banyak orang. Warga datang, tapi menjaga jarak. Bisik-bisik semakin keras. Ini bukan kematian biasa. Ada yang salah? Sejak Karno berubah, tidak ada yang berani mengatakannya langsung. Tapi semua orang tahu, ada sesuatu yang mulai menyebar. Dan mereka benar. Gangguan itu tidak berhenti di rumah Pak Karno. Mulai merembet. Pelan, tapi pasti. Seorang ibu di ujung desa mengaku melihat bayangan berdiri di dapurnya. Seorang anak kecil tiba-tiba bicara sendiri, menyebut nama orang yang sudah meninggal. Seekor ternak ditemukan mati, tanpa luka, dengan tanah di mulutnya. Dan setiap kejadian selalu terjadi di malam hari. Selalu dalam suasana yang sama. Unik, dingin, dan tidak wajar. Nama Pak Karno mulai disebut lebih sering. Bukan lagi bisik-bisik, tapi tuduhan. Itu semua karena dia bawa sesuatu dari makam. Dia yang mulai. Ketakutan berubah jadi kemarahan. Dan kemarahan mulai mencari sasaran. Di dalam rumahnya sendiri, Pak Karno akhirnya bangkit. Bukan karena sadar, tapi karena sesuatu di dalam dirinya pecah. Ia duduk diam di ruang tengah, menatap lantai, selama berjam-jam. Sampai akhirnya, ia berdiri. Matanya berubah. Bukan lagi kosong, tapi penuh sesuatu yang gelap. Kalau ini dari sana, gumamnya, ya harus dihentikan di sana. Keputusan itu muncul tiba-tiba. Tidak dipikir panjang, tidak dipertimbangkan. Hanya satu dorongan, menghancurkan semuanya. Sore itu, Pak Karno berjalan menuju makam tua, tanpa bicara, tanpa melihat siapapun. Di tangannya, sebuah cangkul. Langkahnya berat, tapi pasti. Beberapa warga melihat. Mereka tidak berani menghentikan, hanya mengikuti dari jauh. Penasaran dan takut. Saat sampai di makam, langit mulai gelap. Awan menutup cahaya.
Angin pelan mulai bergerak. Pak Karno berdiri di tengah makam, menatap tanah di sekelilingnya. Makam tanpa nama. Sumber semua ini. Ia menggenggam cangkulnya erat. Kalau ini sumbernya, katanya pelan, ya saya hancurkan. Ia mulai menggali. 1 ayunan. Tanah terangkat. 2 ayunan. Lebih dalam. 3. Tanah itu terasa berbeda. Lebih berat. Lebih padat. Seperti bukan tanah biasa. Pak Karno terus menggali. Semakin cepat. Semakin brutal. Warga yang melihat mulai gelisah. "Karno, cukup!" seseorang berteriak. Tapi Pak Karno tidak mendengar. Atau tidak mau mendengar. Angin tiba-tiba berhenti. Sama seperti malam ritual itu. Ini total. Dan dari dalam tanah yang digalinya, terdengar suara. Pelan. Seperti gesekan. Pak Karno berhenti. Napasnya berat. Ia menatap lubang di depannya. Dan perlahan, tanah itu bergerak. Bukan karena cangkul, tapi dari dalam. Seperti ada sesuatu yang ingin keluar. Pak Karno mundur 1 langkah. Tapi tidak lari. Matanya tetap menatap. Dan suara itu kembali. Lebih banyak. Lebih ramai. Seperti banyak bisikan bercampur jadi satu. Warga di belakang mulai panik. "Karno, stop!" Tapi sudah terlambat. Tanah di dalam lubang itu runtuh ke dalam. Dan dari dalamnya, keluar bau yang sama. Bau tanah basah, bercampur sesuatu yang busuk. Pak Karno terdiam. Dan untuk pertama kalinya sejak ia mulai menggali, ia terlihat ragu. Malam itu, ia pulang. Tanpa bicara. Tanpa melihat siapapun. Warga tidak berani mendekat. Mereka hanya tahu satu hal. Sesuatu sudah dilepaskan. Saat Pak Karno sampai di rumah, pintu terbuka. Lampu menyala. Sepi. Terlalu sepi. "Ibu?" panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia masuk. Langkahnya pelan. Matanya menyapu ruangan. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. "Ibu?" Kali ini lebih keras. Masih tidak ada jawaban. Jantungnya mulai berdegup kencang. Ia menuju kamar. Pintu terbuka. Kasur kosong. Selimut berantakan. Tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan istrinya. Pak Karno membeku di ambang pintu. Napasnya tertahan. Matanya membesar. Dan di lantai, ia melihat sesuatu. Kain. Kain kecil. Kain kafan yang dulu diberikan dukun itu. Sekarang tergeletak di lantai. Kotor. Basah. Pak Karno jatuh berlutut. Tangannya gemetar saat mengambil kain itu. Dan di dalam kepalanya, suara itu kembali. Lebih pelan. Lebih dingin. Sekarang, tinggal satu lagi. Pak Karno menutup mata. Air matanya jatuh lagi. Dan kali ini, ia tahu, istrinya telah menghilang. Rumah itu kosong, benar-benar kosong. Tidak ada suara napas, tidak ada langkah kaki, tidak ada kehidupan. Hanya Pak Karno dan kain kafan kecil di tangannya. Ia duduk lama di lantai kamar, tidak menangis, tidak berteriak, karena sekarang semua rasa itu sudah melewati batasnya. Yang tersisa hanya satu hal. Keputusan. Pak Karno berdiri perlahan. Matanya tidak lagi bingung. Tidak lagi panik. Tapi, dingin. Seperti seseorang yang akhirnya menerima akhir dari segalanya. Ia menggenggam kain kafan itu. Erat. Kalau ini harus selesai, gumamnya pelan. Ya saya yang selesaikan. Ia keluar rumah. Tidak menoleh. Tidak mengunci pintu. Karena ia tahu, ia mungkin tidak akan kembali. Langit malam gelap. Tanpa bintang. Tanpa bulan. Jalan menuju makam terasa lebih panjang dari biasanya. Tapi Pak Karno tidak berhenti. Langkahnya pelan. Pasti. Seolah setiap langkah sudah ia terima sebagai bagian dari hukuman.
Saat ia sampai di batas hutan, angin berhenti. Seketika, seperti ada sesuatu yang menyambut. Pak Karno tidak kaget lagi. Ia hanya menarik napas panjang dan melangkah masuk. Makam tua itu terlihat berbeda malam ini. Kabut lebih tebal, udara lebih dingin, dan tanah yang kemarin ia gali masih terbuka. Lubang hitam menganga di tengah-tengah makam, seperti mulut yang menunggu. Pak Karno berdiri di depannya, diam beberapa detik. Lalu, ia bicara, "Saya datang." Suaranya pelan, tapi jelas. "Kalau memang ini harus dibayar, saya di sini." Tidak ada jawaban, hanya sunyi. Tapi Pak Karno tahu, ia tidak sendirian. Perlahan, kabut di sekelilingnya mulai bergerak, mengumpul, membentuk sesuatu. Dan dari dalam kabut itu, sosok itu muncul. Lebih jelas dari sebelumnya, lebih nyata. Tidak lagi seperti bayangan, tapi seperti sesuatu yang benar-benar ada. Tinggi, gelap, tanpa wajah. Tapi sekarang, tubuhnya terlihat seperti tersusun dari tanah. Tanah basah, tanah makam. Pak Karno menatapnya, tanpa mundur, tanpa takut. Atau mungkin, takutnya sudah habis. "Ambil saya," kata Pak Karno. Langsung, tanpa basa-basi. "Saya yang mulai semua ini. Saya yang salah." Sosok itu tidak bergerak, tapi kehadirannya semakin terasa menekan. Seperti udara di sekitar mereka menjadi lebih berat. "Jangan ambil yang lain lagi," lanjut Pak Karno. "Cukup saya." Hening. Lalu, suara itu muncul. Lebih jelas dari sebelumnya. Lebih dekat. Seolah tepat di depan wajahnya. "Semua sudah berjalan?" Pak Karno menelan ludah. "Tapi bisa dihentikan, kan?" desaknya. "Kalau saya..." "Tidak." Jawaban itu datang cepat, tegas, dan memutus semua harapan. Pak Karno membeku. Matanya membesar. "Apa maksudmu?" "Tidak." Kabut di sekitar mereka bergerak lebih cepat. Tanah di bawah kaki Pak Karno terasa bergetar pelan. Dan suara itu kembali, lebih dalam, lebih berat. "Yang sudah dimulai, tidak bisa dibatalkan." Kalimat itu seperti menghantamnya, lebih keras dari apapun. Pak Karno mundur satu langkah. "Tidak, pasti ada cara." "Tidak ada." Pak Karno menggeleng. Napasnya mulai tidak teratur. "Kalau begitu, kenapa?" teriaknya. "Kenapa harus semua?" Tidak ada jawaban langsung, tapi sosok itu bergerak. Satu langkah mendekat. Tanah di sekelilingnya ikut bergerak, seolah seluruh makam itu hidup. Dan saat itu, Pak Karno mulai melihat sesuatu. Bukan dengan mata, tapi seperti dipaksa melihat. Bayangan-bayangan. Orang-orang yang pernah melakukan hal yang sama. Duduk di tempat yang sama. Memohon. Menangis. Memohon agar dihentikan. Dan semuanya berakhir sama. Tidak ada yang berhasil. Tidak ada yang lolos. Pak Karno jatuh berlutut. Tangannya gemetar. Matanya kosong. "Jadi, ini memang harus sampai habis," bisiknya. Tidak ada jawaban. Karena ia sudah tahu. Sosok itu kini berdiri tepat di depannya. Sangat dekat. Pak Karno bisa merasakan dinginnya. Bau tanah basah. Dan sesuatu yang lebih dalam, seperti kematian itu sendiri. "Semua sudah diambil," kata Pak Karno lemah. "Anak saya, istri saya." Suaranya hampir hilang. "Sudah tidak ada lagi." Hening. Dan untuk pertama kalinya, sosok itu sedikit menunduk, seolah memperhatikan lebih dekat. Lalu suara itu datang lagi. Pelan, tapi menghancurkan. "Masih ada." Pak Karno mengangkat kepala. Matanya membesar. Dan di detik itu, ia sadar. Selama ini,
Ia selalu menghitung orang lain, tapi lupa satu hal. Dirinya sendiri. Napasnya terhenti. Tubuhnya kaku. Dan sosok itu berdiri semakin dekat, seolah hampir menyentuhnya. Suara itu kembali, lebih pelan, lebih dekat, seperti tepat di dalam kepalanya. Sekarang, Pak Karno tidak bergerak, tidak bisa bergerak. Kau yang jadi tumbal terakhir. Pak Karno tidak ingat bagaimana ia pulang malam itu. Yang ia ingat hanya satu. Suara itu. Kau yang jadi tumbal terakhir. Lalu gelap, kosong. Seperti dunia berhenti sejenak, lalu berjalan lagi tanpa memberinya penjelasan. Ia terbangun di rumahnya sendiri. Pagi hari. Cahaya matahari masuk dari jendela. Hangat, tenang. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Pak Karno duduk perlahan. Tubuhnya utuh. Tidak ada luka. Tidak ada rasa sakit. Ia langsung berdiri. Bu? Panggilnya refleks. Tidak ada jawaban. Ia berjalan ke ruang tengah. Kosong. Ke kamar. Kosong. Ke dapur. Kosong. Dan disitulah ia sadar. Bukan karena mereka belum kembali, tapi karena mereka tidak akan pernah kembali. Hari-hari berikutnya berjalan, aneh. Tidak ada lagi sosok tanpa wajah. Tidak ada lagi suara berbisik. Tidak ada lagi bayangan di sudut ruangan. Semua gangguan itu hilang. Seolah tidak pernah ada. Tapi justru itu yang paling menakutkan. Karena yang tersisa sekarang adalah kenyataan. Uang itu masih ada. Bahkan, semakin banyak. Usahanya berkembang pesat. Tanpa usaha berarti. Tanpa penjelasan. Semua berjalan lancar. Terlalu lancar. Orang-orang mulai datang lagi. Membeli. Menghormati. Bahkan, iri. Rumahnya diperbaiki. Lebih besar. Lebih bagus. Lebih layak disebut berhasil. Tapi, tidak pernah terasa seperti rumah. Malam pertama di rumah barunya, Pak Karno duduk sendirian di ruang tamu. Lampu terang. Semua bersih. Semua rapi. Tapi sunyi. Ia menatap kursi di depannya. Kosong. Dan tanpa sadar. Ia berbicara. Sudah makan belum, Nak? Tidak ada jawaban. Tapi di kepalanya, ia mendengar suara kecil itu. Seperti dulu. Sudah, Pak? Pak Karno tersenyum. Tipis. Lalu matanya berkaca-kaca. Ia menoleh ke arah dapur. Bu, jangan lupa obatnya. Dan lagi, tidak ada siapa-siapa. Tapi baginya, mereka ada. Selalu ada. Hari demi hari, Pak Karno mulai hidup dalam dua dunia. Dunia nyata, di mana ia kaya, sukses, dihormati. Dan dunia lain, di mana ia masih bersama keluarganya. Berbicara, bertanya, menjawab sendiri. Dan semakin lama, batas antara dua dunia itu mulai kabur. Warga desa mulai memperhatikan. Pak Karno sering terlihat berjalan sendiri, bicara sendiri, tertawa pelan, tanpa sebab. Kadang, menangis di tengah jalan. Dan yang paling sering, ia pergi ke makam tua itu. Duduk di sana, berjam-jam. Seperti menunggu sesuatu. Atau, seseorang. Suatu sore, seorang warga melihatnya. Pak Karno duduk di depan salah satu makam. Tanpa nama. Tanpa tanda. Ia tersenyum. Lalu berkata pelan, "Sudah pulang semua ya?" Tidak ada jawaban. Hanya angin yang berhembus pelan. Tapi Pak Karno mengangguk. Seolah mendengar sesuatu. Waktu berlalu. Dan perlahan, orang-orang berhenti mendekatinya lagi. Bukan karena takut, tapi karena tidak nyaman. Ada sesuatu yang tidak lagi manusiawi dari cara Pak Karno hidup. Ia tidak pernah benar-benar hadir. Selalu setengah di sini, setengah di tempat lain. Sampai suatu malam,
Seseorang datang ke makam itu. Seorang pria muda. Usut, lelah. Matanya penuh tekanan hidup. Ia berjalan pelan di antara makam. Bingung, takut, tapi juga putus asa. Ia berhenti saat melihat seseorang duduk di sana. Pak Karno. Diam. Menghadap ke tanah. Pria itu ragu. Tapi akhirnya mendekat. Pak, katanya pelan. Pak Karno tidak langsung menjawab. Beberapa detik. Lalu perlahan menoleh. Matanya kosong. Tapi di dalamnya, ada sesuatu yang dalam. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Kenapa? Tanyanya datar. Pria itu menelan ludah. Saya, dengar, suaranya ragu. Kalau di sini, bisa dapat jalan? Pak Karno menatapnya. Lama. Sangat lama. Seolah melihat masa lalunya sendiri. Dan untuk sesaat, ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya. Penyesalan. Peringatan. Keinginan untuk menghentikan semuanya. Tapi itu hanya sebentar. Karena suara itu kembali. Pelan. Dalam. Tidak memaksa. Tapi cukup untuk mengingatkan. Semua harus berlanjut. Pak Karno menghela napas. Lalu tersenyum tipis. Senyum yang tidak hangat. Tidak juga dingin. Hanya kosong. Ia menepuk tanah di sampingnya. Duduk sini. Pria itu ragu. Tapi akhirnya duduk. Sunyi sejenak. Angin berhembus pelan. Dan Pak Karno berkata, "Kalau mau kaya." Suaranya pelan. Persis seperti dulu. Datang ke makam ini malam Jumat. Pria itu menatapnya. Matanya penuh harapan. Dan di kejauhan, di antara makam tanpa nama, seolah ada sesuatu berdiri. Mengamati. Menunggu. Tidak pernah pergi. Pak Karno tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian. Karena sekarang, ia bukan lagi korban. Ia bagian dari siklus itu. Kalau kamu suka cerita horor seperti ini, yang pelan tapi menghantui, terasa nyata, dan bikin kepikiran berhari-hari, jangan lupa subscribe.